Halo, selamat pagi teman Raya, teman-teman semua di sini. Selamat datang di Cloud Raya Webinar Spring Boot meets Kubernetes Building the Foundation for Cloud Native Apps. Kenalin, aku Putri selaku moderator yang bakal nemenin teman-teman semua di sini selama webinar berlangsung. Nah, topik kali ini cukup menarik ya, terutama untuk teman-teman developer di sini yang lagi berkutat dengan Spring Boot dan juga Kubernetes, atau juga untuk teman-teman yang baru mau mendalami topik ini. Dan di webinar ini kami akan mengajak kamu buat lebih memahami dan menyiapkan deployment Spring Boot di Kubernetes menggunakan Kuberaya. Sebelum acara dimulai, izinkan aku untuk menginformasikan rules yang berlaku selama webinar berlangsung. Yang pertama, pertanyaan kalian bisa dikirimkan di fitur Q&A pada aplikasi Zoom. Semua pertanyaan yang akan terkumpul nantinya kami review dulu untuk menjaga relevansinya. Akan ada reward juga nantinya untuk penanya terbaik dari Cloud Raya by Borek untuk yang relevan pertanyaannya ya. Yang kedua, saat webinar berlangsung, mic peserta akan kami nonaktifkan. Mic akan kami aktifkan bagi peserta yang ingin bertanya langsung di sesi Q&A. Yang terakhir, dimohon untuk teman-teman semua di sini untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya webinar ya. Oke, aku juga mau infoin di akhir webinar kami akan membagikan link feedback survei di kolom chat. Jadi kami mohon bantuannya, kesediaannya untuk teman-teman semua di sini untuk mengisikan form surveinya ya. Karena feedback dari teman-teman ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas webinar kami ke depannya. Nah, buat peserta yang mengisi survei dan menunjukkan minat terhadap layanan Cloud Raya akan mendapatkan free voucher Cloud Raya. Selain itu, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi feedback survei. Melalui form ini, kami akan memastikan apakah kamu benar-benar menyimak materi webinar. Nah, dengan begitu, sertifikat yang diberikan tetap punya nilai dan relevansi sesuai dengan tujuan webinar pada pagi hari. Baiklah, itu saja yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kami harap kamu bisa menikmati webinar sampai akhir ya. Nah, selanjutnya di sini aku ingin tahu apakah yang hadir di sini sudah familiar dengan Cloud Raya. Buat yang sudah familiar mungkin boleh kasih reaction love-nya. Oke, ada yang sudah familiar ternyata. Dan mungkin ada yang baru join webinar Cloud Raya pertama kali dan juga baru dengar pertama kali tentang Cloud Raya, boleh kasih reaction jempolnya. Oke, ada juga yang pertama kali dan baru dengar tentang Cloud Raya ya. Baik, masih ada yang ngasih reaksi jempol, artinya masih baru tahu. Di sini aku juga mau kenalin Cloud Raya dulu ke teman-teman. Jadi Cloud Raya adalah public cloud provider by Worek yang sudah mengusung konsep IEES atau Infrastructure as a Service. Cloud Raya menyediakan fitur lengkap seperti virtual machines atau VM, object storage, Kubernetes as a Service, container registry, dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu berkembang dan berinovasi, Cloud Raya baru saja meluncurkan 2 cloud zone baru di Indonesia. Gimana detailnya? Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. We've got something big to share with you. Are you ready? Cloud Raya is expanding. We're launching 2 new cloud zones in Medan and Denpasar, Bali. For businesses across Indonesia and beyond, this means faster and more reliable services. With drastically reduced latency and lightning-fast response times, your customers in Sumatra, Bali, and nearby areas will experience seamless interactions. Plus, with infrastructure closer to your customers, you'll not only enjoy faster services, but also reduced operational costs, making Cloud Raya the ideal choice for optimizing performance while keeping expenses in check. But that's not all. These upgrades bring greater consistency to ensure your services run seamlessly with minimal interruptions. With a strong and stable infrastructure, you'll have the foundation to scale your business like never before.
This is a game changer for businesses looking to expand with dependable cloud infrastructure right where they need it. And for businesses based in Medan and Bali, the benefits are even more exciting. With Cloud Raya's presence in these regions, local businesses can gain access to world-class infrastructure designed for growth. Whether you're strengthening your development team, driving innovation, or scaling globally, you can do it all from your own backyard. This isn't just about running your apps. It's about giving your business the tools to compete and thrive wherever you are. Cloud Raya isn't just any cloud. It's everyone's public cloud platform, built to fuel your business and help you soar higher than ever before. Ready to take your business to the next level? Visit cloudraya.com and let's grow bigger together. Oke, nah itu dia tadi video seputar dua cloud zone baru yang ada di Indonesia. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti ditanyakan saat sesi Q&A ya, atau langsung tanya ke direct message lewat Instagram kita di @cloudraya. Baiklah, gimana nih teman-teman semua? Sudah siap menyimak materi yang akan disampaikan di webinar pagi hari ini? Kalau gitu, langsung saja aku akan memulai materi yang pertama kita pada pagi hari ini berjudul Basic Kubernetes, Container and Kubernetes yang akan disampaikan langsung oleh Kak Michael Antonius sebagai Cloud Product Development Lead dari Cloud Raya. Dan sebelum itu, aku ingatkan kembali buat kamu yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom ya. Nanti di akhir acara akan kami pilih untuk dua pertanyaan yang paling menarik dan terbaik untuk diberikan hadiah spesial dari Cloud Raya tentunya. Baiklah, langsung saja kepada Kak Michael, aku persilakan. Thank you Kak Putri. Saya mau nyapa dulu ya teman-teman Raya yang sudah hadir pagi hari ini. Semangat banget ya yang datang lumayan antusias. Kembali lagi kita di webinar Cloud Raya. Kali ini kita akan diskusi bareng tentang Kubernetes dan juga dunia kontainer. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Kang Hendy dari CEO oleh JVM Indonesia yang akan membahas tentang Java Virtual Machine. Ya, perkenalkan teman Raya sekalian, saya Michael Antonius selaku Cloud Raya Product Development Lead. Pagi ini akan bawakan sharing sedikit tentang Kubernetes. Apa itu Kubernetes, kemudian kenapa Kubernetes ini diciptakan. Lalu kita akan juga kenalan tentang kontainer. Di sini teman-teman ada yang sudah familiar nggak dengan kontainer? Bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa aja yang masih baru nanti akan saya jawab kalau misalnya ada pertanyaan tentang kontainer. Oke, sebelum kita deep dive tentang Kubernetes, mungkin lebih baiknya kita cari tahu kenapa kok Kubernetes ini dibuat, kemudian apa hubungannya sih sama kontainer? Oke, wait. Oke, jadi apa itu Kubernetes? Jadi Kubernetes itu adalah open source container orchestration platform yang didevelop oleh Google dan sekarang akan dimaintain oleh Cloud Native Foundation atau kita singkat CNCF. Tujuannya dia dibuat adalah untuk deployment, scaling, dan untuk operasional dari aplikasi berbasis kontainer. Oke, saya akan pelan-pelan ya untuk menjelaskan ini. First, pertama kita akan kenalan sama kontainer. Jadi kenapa sih aplikasi kita harus pakai kontainer? Kan untuk deploy aplikasi itu bisa langsung deploy aja, Kak. Bisa langsung masuk ke VM-nya pakai SSH, kemudian tinggal di git pull aja. Kenapa kok pakai kontainer ya? Oke, jadi simpelnya eh, mungkin ini lebih gampang kalau saya gambarkan dan menggunakan analogi ya, teman-teman. Contohnya kalau kalian belanja nih ke supermarket, eh,
kalian misal beli minum. Pertama beli minum. Terus tanpa kalian sadari, kalian lewat satu rak yang menarik lah. Ada promo misal. Ini, wah ada varian fresh toast baru. Saya ambil deh. Bawalah itu dua item di tangan kalian. Kemudian jalan lagi mau ke kasir. Loh, kok ada kue rasa baru nih? Diambil lagi. Ada tiga item. Kemudian jalan lagi mau ke kasir. Ada baterai varian baru misal. Baterai yang fast charging di depan kasir. Kalian sudah bawa empat tuh item. Bayangin kalau itu lebih dari empat, misal 10 item kalian bawa di tangan. Dibandingkan kalian bawa di tangan, kemudian kalian bayar, lalu bawa pulang dengan 10 misal atau 15 item yang kalian bawa di tangan. Itu kalian bawa satu persatu. Nah, gimana kalian bawa itu s- satu persatu, kemudian eh, ada kemungkinan kalau nanti kalau kalian setelah belanja kemudian bawa pulang, di bisa jadi barang yang kalian beli itu antara tertinggal atau mungkin kalian kerepotan untuk bawa. Bayangkan kalau itu deployment dari aplikasi teman-teman. Setiap hari kalian lakukan deployment, eh, beli di supermarket, kemudian check out, lalu bawanya manual pakai tangan. Ini pasti akan ada resiko barang tertinggal atau bisa jadi juga barangnya tercecer di jalan. So, oke, bentar. Dibandingkan dengan shopping bag, kalau misal kalian belanja pakai shopping bag, yang mana barang-barang tadi ini dimasukin ke shopping bag, eh, tentunya akan lebih rapi dan kemungkinan untuk barang tercecer itu lebih sedikit atau minimal. Sama ada halnya dengan menggunakan teknologi kontainer. Aplikasi kalian atau aplikasi teman-teman ini nanti bisa berbagai macam bahasa pemrograman. Ini akan dibungkus rapi dalam satu shopping bag tadi dalam bentuk satu bundling paket. Jadi tidak ada resiko untuk barang tercecer atau eh, lupa ditaruh di mana karena dari tadi bundling di satu bundling. Jadi seperti itu teman-teman. Eh, Kenapa kontainer ini diciptakan? Kita next ke Kubernetes ya. Kalau tadi di level shopping bag atau kita sebut untuk kontainer tadi analoginya, lalu kita ke level yang lebih besar. Oh nanti dulu nih. Jadi kalau tadi kita di skala shopping bag atau satu kontainer, untuk Kubernetes ini dia skalanya lebih besar lagi. Anggaplah tadi shopping bag itu ada lebih dari satu. Misal ada 10 shopping bag. Jadi ada 10 belanjaan ya. Dari masing-masing belanjaan tadi ini itu di dalam satu keranjang besar. Jadi keranjang yang tadi di dalam keranjang lagi. Jadi fungsinya Kubernetes adalah membungkus shopping bag yang tadi kita belanja tadi ke pembungkus yang lebih besar. Oke? Jadi bayangin aja kalau Kubernetes ini yang membungkus shopping bag tadi. Jadi teman-teman lebih gampang lagi untuk bawa pulang. Oke. Sekarang kita ke core concept dari Kubernetes. Di sini saya udah kumpulin komponen-komponen Kubernetes yang sering dipakai. Ini teman-teman nggak cuma segini ya sebenarnya komponen Kubernetes, tapi dia lebih banyak. Untuk komponen yang sering akan kita temui adalah pertama adalah pods. Pods ini adalah kumpulan kontainer. Nah, tadi kan saya udah mention soal keranjang yang membungkus keranjang. Nah, betul. Keranjang tadi ini sebagai kontainer. Keranjang yang lebih besar ini adalah potnya.
Jadi pod ini yang akan membungkus kontainer-kontainer aplikasi kita. Semua aplikasi Kubernetes hampir semua konsep Kubernetes menggunakan pods sistemnya. Untuk yang di bawahnya ini diamond set sampai ke bawah ini itu semua bentuk dari pods. Jadi teman-teman kalau udah ngerti pods pasti akan lebih mudah untuk memahamin komponen Kubernetes yang lain. Oke, next. Jadi pods ini kan tadi set of running containers atau kumpulan kontainer. Lalu kita ada daemon sets, stateful sets, dan replica sets. Apa ini? Kalau tadi kita punya pods yang membungkus kontainer, daemon sets ini cuman dia ngontrol pods ini kemana. Jadi ada karakteristiknya ya masing-masing sets. Kalau untuk daemon sets, dia akan membuat pod di setiap node. Contoh nih, teman-teman bikin cluster. Oke, cluster itu adalah node yang kita buat jadi kumpulan node atau VM yang kita install Kubernetes. Itu namanya cluster. Kemudian di dalam cluster kita deploy satu pods. Nah, satu pods ini adalah pods yang kita sebut karena dia individual. Lalu untuk daemon sets ini dia program yang membuat pods di setiap node. Contoh penggunaannya adalah untuk load balancer, DNS, eh, dan reverse proxy. Contoh penggunaannya seperti itu. Tergantung kebutuhan ya. Jadi daemon sets untuk membuat pod di setiap node. Dia akan membuat pod yang mirip banget. Kalau kita punya pod satu di pod ini kita akan replika ke semua node. Oke. Lalu ada stateful sets. Stateful set ini mirip daemon sets, tapi dia nggak harus ada di setiap node. Oke, pelan-pelan ya saya. Node ini adalah VM. Jadi VM ini teman-teman sebutnya adalah node di dunia Kubernetes ya. Lalu stateful sets adalah program yang ngatur supaya pod kita bisa aktif at least di satu node. Jadi nggak akan muncul di semua node ya teman-teman. Tapi sifatnya persisten. Apa itu Kak persisten maksudnya gimana? Maksudnya kalau nanti ada restart atau klasternya ini dimatiin, kayak ada kalanya kan klaster itu mati lampu nih misal, karena data centernya mati. Dengan adanya stateful set, pod yang kita buat tidak akan hilang datanya. Dia akan kembali ke state yang semula. Contoh penggunaannya adalah untuk database dan object storage. Ada replica sets sama seperti stateful sets, tapi dia sifatnya tidak persisten. Jadi kalau di restart, datanya akan hilang. Contoh penggunaannya untuk API, web server, dan backend. Karena bisa ngepull lagi dari container registry atau dari Git repository. Next ada deployments. Deployments ini yang ngatur replika. Kalau tadi daemon set replika set ini bisa kita anggap dari orang tuanya dari pods. Kalau deployment itu adalah kakek neneknya. Jadi mereka yang eh, mengatur replika sets. Lalu ada job dan cron job. Kalau teman-teman familiar dengan scheduling di Linux, dia menjalankan satu task atau background task dalam satu waktu. Cron job untuk setting timingnya atau schedule-nya. Oke, kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan tanyakan di kolom Q&A ya. Nanti akan saya jawab di akhir dari webinar.
Pertama, kenapa kok pakai Kubernetes? Oke, jadi di sini saya rumuskan ada tiga: high availability, horizontal scaling, dan load balancing. Pertama, high availability. Ini contoh penggunaannya kalau teman-teman bikin aplikasi yang nggak boleh mati. Seberapa nggak boleh mati sih aplikasi kita? Kalau aplikasinya untuk web portofolio atau personal web, itu nggak apa-apa sih mati 1-2 menit. Tapi kalau bayangkan kalau kita punya aplikasi untuk payment processor, atau mungkin aplikasi ini nanti dideploy di aplikasi pemerintahan, kan nggak tahu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau udah, atau mungkin sekarang udah kerja di bidang-bidang yang saya sebut, ini ada yang namanya SLA, atau berapa persen dia boleh mati. Ini SLA-nya biasa di set tuh sekitar 90% ke atas. Yang mana itu dalam hitungan per tahun nggak boleh mati lebih dari berapa menit atau jam. Nah, fungsinya dari Kubernetes adalah untuk mengcater atau memfasilitasi kebutuhan kita untuk SLA yang tinggi. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi yang membutuhkan SLA yang tinggi atau downtime-nya itu sangat rendah, Kubernetes adalah suatu keharusan. Lalu next ada horizontal scaling. Horizontal scaling ini adalah power dari Kubernetes, karena kalau kita nggak pakai clustering seperti Kubernetes ini atau container orchestration seperti Kubernetes, kita akan cenderung menggunakan teknik vertical scaling atau dengan menambah kapasitas. Nah, ini namanya vertical scaling ya, teman-teman. Kalau nambah kapasitas, yang dimaksud adalah menambah CPU dan memori atau mungkin storage, itu namanya vertical scaling. Lalu horizontal scaling ini adalah untuk upscale dari aplikasi dengan menambah jumlah mesin. Jadi tekniknya adalah menambah mesin yang sama se- eh, untuk menghandle traffic dengan mesin lebih dari satu. Next ada load balancing. Load balancing ini sama dengan satu paket sama horizontal scaling. Jadi kalau tadi horizontal scaling itu yang menghandle trafficnya, kalau load balancing ada load balancer ini yang merouting traffic tadi ke mesin-mesin yang menghandle request dari user. Oke. Lalu bagaimana start menggunakan Kubernetes? Nah, ini teman-teman sudah saya rumuskan untuk step-stepnya. Pertama pertama tentunya kita harus sewa bare metal atau VM. Kemudian diinstal kubelet di masing-masing node. Lalu kalau pakai Linux, disable swapnya supaya eh, memorinya itu nggak akan masuk ke SSD. Lalu install container, bisa pakai Docker atau container D. Lalu setting host, firewall, dan network. Install kubeadmin. Lalu install kubeletnya di masing-masing node. kubectl untuk akses klasternya. Lalu harus initial cluster on master node. Execute kubeadmin join di workernya. Lalu create service account dan export kubeconfig. Lalu baru connect. Itu stepnya lumayan panjang dan memang harus teman-teman go through semuanya. Ini saya ada kesalahan panah ya, harusnya di bawah sih. Ya, ini step-stepnya. Teman-teman bisa screenshot. Untuk stepnya, ini arah panahnya harusnya setting host dulu sih. Lalu connect. Nah, ini cukup panjang untuk belajar Kubernetes. Karena itu,
Cloud Raya by Worek menyediakan Kubernetes as a service. Jadi supaya teman-teman tidak perlu connect meng-go through semua ini. Oke. Jadi kalau menggunakan Kuberaya, eh, deploy Kuberaya cluster, kemudian download kubeconfig-nya, lalu connect. Seperti itu untuk pakai Kuberaya. Jadi nanti kalau udah connect, teman-teman bisa apply YAML-nya dari Kubernetes. Oke, saya akan demokan gimana pak deploy cluster di Kuberaya. Sudah terlihat? Ya kan? Belum. Oh, bentar, saya akan share screen yang ini. Oke, sudah terlihat? Nah, saya udah siapkan cluster Kuberaya untuk didemokan. Oke, sebelumnya saya akan peragakan gimana cara buatnya ya. Pertama, teman-teman cuma pilih lokasi aja. Kita udah tersedia di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan juga ada di Amerika, di Seattle. Lalu beri nama aja, lalu pilih version dari Kubernetes-nya. Saya pilih 128. Ini untuk tagging, untuk billing. Nah, sudah tersedia beberapa paket. Ini kita pilih yang paling kecil dulu deh. Nah, di sini ada masternode dan workernode. Nah, apa itu masternode dan workernode? Nih, biar gampang. Masternode ini kita nggak bisa pakai. Ini untuk si Kubernetes-nya ngontrol node-node lain. Node-node lain ini disebut worker. Jadi yang bisa kita pakai untuk aplikasi nanti namanya worker node. Jadi kalau teman-teman mau scaling aplikasinya yang dinaikkan tuh yang worker node, jangan lupa. Bisa lebih dari satu. Oke. Lalu klik add new cluster. Nah, keluar. Nge-lag. Oke. Klik add new cluster lalu akan ini sudah saya siapkan cluster yang sudah dibuat. Kalau tadi kita harus go through semua step untuk install Kubernetes sampai proses download kubeconfig-nya. Di Kuberaya udah disediakan. Kubeconfig-nya tinggal di-download. Tinggal klik download kubeconfig file. Lalu tinggal di copy paste aja. Nah, kubeconfig file ini apa, Kak? Nah, kubeconfig file ini adalah kredensial untuk connect ke cluster. Oke, lalu kita akan pakai, ntar ya, ini tak share screen yang full aja deh. Nah, kita akan pakai Lens. Nah, Lens itu apa? Kalau tadi ada kubectl, di sini ada versi GUI dari kubectl. Jadi teman-teman nggak perlu pakai command line untuk nyeting-nyeting dari Kubernetes, komponen Kubernetes tadi yang kita pelajarin bareng. Di sini sudah ada GUI-nya. Cara menambahkan cluster ke Lens adalah add kubeconfigs, lalu di copy aja isi dari kubeconfig-nya. Oke, dia udah nambah. Sekarang kita coba connect ke cluster yang kita buat. Oke, cluster kita sudah bisa dipakai.
Jadi seperti itu step-stepnya untuk deploy Kuberaya cluster atau Kubernetes cluster di Cloud Raya. Di sini teman-teman bisa config pods-nya, deployments, daemon set yang saya mention tadi, menggunakan Lens. Oke, jadi seperti itu untuk step-stepnya bagaimana kita deploy sebuah Kubernetes cluster di Cloud Raya. Ya, setelah ini akan dilanjutkan oleh Kang Hendy. Eh, saya kembalikan ke Master Ceremony. Oke, terima kasih banyak Kak Michael atas materinya. Boleh teman Raya dan teman-teman semua di sini kasih aplaus virtualnya untuk Kak Michael atas materi yang disampaikan. Menarik sekali ya teman-teman. Tadi saya juga sempat memperhatikan Kak Michael menjelaskan dari awal banget tentang Kubernetes beserta juga analoginya tadi, komponennya juga dan apa cara pengelolaannya dan ada mini demonya juga ya. Sangat mendaging dan very insightful ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Michael, teman-teman semua. Oke, masih semangat ya teman-teman semua, karena sekarang aku mau melanjutkan ke sesi materi yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu dengan judul Exploring Container History Through the Eyes of a Java. Materi ini akan langsung disampaikan oleh Kang Hendy Santika sebagai CEO dari JVM Indonesia. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, saya ingatkan kembali, langsung saja bisa dikirimkan melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom ya. Ada di bawah sini ya, teman-teman. Nantinya semua pertanyaan akan kita langsung jawab di sesi Q&A. Baiklah, kalau begitu kepada Kang Hendy, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, wait. Gimana, sudah terlihat? Sudah jelas? Oke, saya slide. Oke, nah hari ini kita mau membahas mengenai sejarahnya dulu lah dari kontainer sebelum nanti kita goalnya nanti di akhir kita mau coba deploy service kita ke Kubernetes cluster gitu ya. Kita akan compare dikit-dikit gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hendy Santika, biasanya dipanggil Kang Hendy aja. Saya sebagai CEO, CEO-nya tapi bukan CEO yang lain, tapi Chief Everything Officer, Chief Event Organizer. Oke, bisa kontak Anda di s.id Hendy Santika. Saya manage banyak grup juga sebenarnya, tapi fokus di sini JVM Indonesia, Java Virtual Machine, jadi semua yang berbasis JVM, programmer-programmernya biasanya ngumpulnya di sini, di JVM Indonesia. Kemudian Kotlin, kemudian DevOps Indonesia, Bandung Dev, ini di Bandung, kemudian di Persis Lab. Jadi ini komunitasnya kebanyakan ya IT Jakarta gitu ya. Dan ini khusus yang di Bandung gitu mungkin. Dan nanti bisa lihat-lihat ke Telegram, search aja JVM Indonesia itu banyak. Jadi kalau tentang JVM kita di sini, tentang Java gitu ya. Karena ini sebagai JVM Indonesia, jadi nanti kita akan bahasnya VOP-nya, VOP dari Java Indonesia lah, Java programmer Java lah gitu ya. Oke, next. Nah, seperti biasa, ane madhabnya madhab one day one commit. Jadi setiap hari ane commit satu kode di GitHub dalam rangka penghijauan. Tapi nggak seperti yang lain, mungkin yang lain pakainya pakai bot gitu ya, biar mencapai hijau. Aneh karena udah biasa, mungkin udah 10 tahun seperti ini, jadi sudah terbiasa. Karena ane manage banyak grup, IT khususnya gitu ya, di JVM juga banyak, jadi nggak ada waktu kalau buat video-video, jadi buatnya ya pakai kode aja, nanti push di GitHub dalam rangka penghijauan GitHub dan membirukan juga GitLab. Jadi bisa cek-cek nanti ke GitHub aneh dan GitLab aneh ya di sana. Oke, langsung ke materinya. Seperti biasa, mungkin setiap hari sebagai developer kita selalu bertemu yang namanya code gitu ya, kode di mana-mana, yang ngoding di mana-mana gitu. Kemudian kode tersebut ya kita perbaiki, kemudian kita mau jalankan. Tapi kita ingat bahwa kita tidak deploy kodenya.
di aplikasi. Maksudnya kita deploy itu kita user suruh pakai bukan kodenya, tapi yang sudah jadi bundling, udah dibundle gitu ya. Jadi kita tidak menjalankan source code kita untuk user, tapi harus dibanding dulu gitu ya. Jadi setiap hari kita seperti itu. Nah itu sebenarnya 20 tahun yang lalu sudah tercover oleh dunia Java. Tapi lagi ini VOP-nya VOP dari dunia Java programmer gitu ya. 20 tahun yang lalu sekitar 2005-an gitu ya. Jadi saya udah lama lah mungkin di Java udah 20 tahun lebih mungkin. Jadi dulu saya kalau ngoding Java ini seperti ini gitu ya. Kita source code, kemudian source code tersebut jadi compile, kemudian eh, jadi package-nya tersebut, kemudian deploy ke Java Enterprise Edition. Ya, sebagaimana yang tahu mungkin ya, kalau yang belum tahu kan Java itu ada tiga tipenya. Ada J2 SE, Java to Standard Edition, SE itu yang untuk belajar. Kemudian yang untuk mobile, Java to ME, Micro Edition, biasanya mobile gitu ya. Dulunya zaman Java itu ya Symbian gitu ya. Itu pakainya J2 ME. Kemudian yang lebih skalanya profesional itu namanya Java EE, Java Enterprise Edition. Sekarang namanya Java Jakarta Enterprise Edition, Jakarta EE gitu ya. Jadi kita setelah di coding, kemudian kita bikin aplikasinya, kemudian di bundling. Nah itu udah di cover dulu ya namanya JAR gitu ya. Jadi udah di bundling itu udah dibuild namanya JAR, Java Archive atau EAR, Enterprise Archive ataupun WAR gitu. Web Archive. Nah, ini sebelum negara api menyerang seperti ini Java itu. Ya, kita compile, kodenya jadi bytecode, dan ini running on top JVM gitu. Nah, itu jar, EAR, atau WAR. Tapi kemudian negara api menyerang, jadi setelah 2005 mereka pada pikir, wah kayaknya ada yang ngikutin juga nih. Jangan hanya seperti itu, kan hanya dalam Java, kan kita bukan programmer Java. Kasarnya itu. Ada yang menangkap ide tersebut. Jadi nanti yang JavaScript, kemudian Python, Node.js, gitu ya, Rust, Go, gitu, yang lainnya itu mereka dibanding juga, gitu. Tapi saya kan bukan programmer Java, gimana running on top JVM? Nggak bisa dong, gitu. Jadi dari ide tersebut ditangkaplah uh, untuk merunningkan ya sebuah kontainer gitu ya. Ya anggap aja karena kita mungkin lebih lebih apa familiarnya dengan istilah kontainer lah gitu ya. Jadi sebelumnya itu mereka ditangkap, wah ini gimana nih? Yang lain juga kan yang deploy juga seperti Java yang sudah dibundling semuanya. Jadi semuanya ada kodenya, bytecode, kemudian web servernya, kemudian dibundling. Jadi tinggal pakai aja gitu. Maka ditangkaplah itu oleh sebuah perusahaan yang namanya Heroku gitu ya 2007 itu. Jadi ditangkap oleh Heroku, ya gimana nih kita menjalankan aplikasi sama seperti Java, jadi enak banget gitu, tinggal di build, mention clean package gitu ya, kemudian tinggal deploy aja, tinggal jalan aplikasinya. Tangkaplah oleh Heroku itu. Jadi Heroku didirikan tanggal 28 Juni 2007 oleh 2007 ya, James Lindbaum dan Adam Widgin dan Ryan Henry. Jadi platform ini fokusnya dulunya sama Ruby base. Jadi Ruby aja gitu. Awalnya itu Ruby jangan Java kita juga punya kata Heroku. Maka dibuatlah dia itu pertama ya karena base-nya Ruby ya udah di Ruby aja gitu. Jadi dia akan seperti Java di compile, kemudian dibundling, kemudian jalankanlah di Heroku lah gitu ya. Ini aspeknya, jadi Ruby centric dulu dari 2007 sampai 2009 ya fokusnya Ruby banget gitu ya. Kemudian berubah sana sini, dia hanya coba ada Git ingat ya, Git 2005 ya, sekarang berarti udah 20 tahun Git itu ada. GitHub-nya sendiri baru 2007-an ya. Hanya ini cuma kode-kodenya tinggal di push aja ke GitHub gitu ya, pakai teknologi Git. Kemudian dia akan deploy, kemudian akan menjadikan kontainer lah gitu ya. Ini dulu konsepnya dulu ya. Kita silakannya yang paling mudah dulu. Kontainer kemudian deploy udah gitu. Gitu. Kemudian dapat funding dan mulai berkembang 2008 sampai 2010. Wah, banyaklah duitnya ya. Kemudian major technical. Nah, istilahnya mungkin yang dulu pernah pakai Heroku ada istilahnya Dynos gitu ya. Jadi kontainernya itu Dynos istilahnya itu. Mereka itu untuk kontainernya di Heroku namanya Dynos. Jadi semua itu jadi platform as a service, infrastructure as a service, mereka seperti itu. Kemudian
2010 Heroku itu expand nggak aja dari Ruby tapi bahasa yang lainnya Node.js, Python, Java, Scala dan PHP gitu ya. Kemudian mulai diakuisisi 2010 sama Salesforce berkembang lagi gitu. Tapi udah mulai time di sini karena ini free, semua orang bisa pakai, kemudian sangat mudah. Dulu kan ribet ya kalau mau deploy aplikasi itu ribet lah kasarnya, ribet. Dan sekarang ada Heroku yang mengusung teknologi dari kontainer. Dulu mungkin yang belum tahu si Heroku ini dia mengambil dari terminologi dan teknologi yang ada di Linux namanya LXC. Linux Container gitu. Jadi mungkin yang pernah dengar ataupun yang belum mungkin ada LXC istilahnya di Linux kernel itu Linux Container. Jadi LXC tersebut diadopsi teknologinya oleh Heroku yang jadi sekarang itu. Jadi semuanya di container, di building. Jadi enak, gampang lah gitu ya, tinggal git push gitu ya, git push ke GitHub, udah tinggal dia jalan, udah deploy apapun gitu ya. Tadi nggak hanya Ruby, tapi bahasa pemrograman. Tapi karena itu murah, bukan ya murah lah walaupun bayar juga, bahkan ada yang free. Kemudian banyak abuse gitu ya, abuse, cost abuse, kemudian strategic shift, udah berbeda semuanya lah lagi gitu. Maka dari early free tier dan popular itu 2007 sampai 2009, maka 2009 ke sana udah mulai di limit. Wah, nggak boleh bayar-bayar lagi lah gitu ya. Karena ya itu banyak abuse sekali gitu, banyak abuse di sana kemari sehingga ya jadi si Heroku aja kasihan kasarnya itu. Wah, semuanya kalau ada penipuan, oh Heroku jadinya aplikasinya penipuan, nggak enak lah. Dari tersebut maka dimulailah ada limitasi gitu. Abuse, fraud, operational cost. Jadi karena semakin orang yang banyak pakai, ya otomatis operasional naik, tapi nggak dapat duit gitu, nggak cuan. Udah mulailah dari 2022 ke sini, jadilah Heroku bayar gitu. Jadi itu 2000 ke sana, Heroku sekarang sudah tidak free lagi, dia bayar lah dari November 2002. Nah orang pada pusing nih, gimana nih setelah Heroku ini tumbang, dalam arti tumbang nggak free lagi, harus bayar. Orang kan untuk programmer kalau untuk belajar ya nggak ada yang belajar, nggak udah mau bayar ya udah pakai yang free aja gitu, maka nggak mau. Jadi teknologi tersebut pertama kali didepankan oleh sama Heroku, kemudian ada lagi yang lain company tersebut, kita juga melihat peluang yang lain, maka ditangkaplah peluang oleh perusahaan yang namanya .cloud. Cloud melihat peluang yang lain, kemudian dia mulai mapping ke sana kemari tentang marketnya, kemudian berkembanglah dia. Sekarang namanya jadi Docker Incorporated. Dulu namanya .cloud, .cloud Incorporated gitu. Dan sekarang namanya jadi Docker, itu bisa dilihat dari sini ya. Nah, beda lagi nih konsepnya gitu. Tadi dia Ruby, kemudian yang lain berkembang lagi di Heroku, kemudian si .cloud ini yang sekarang menjadi Docker, kita sebut aja sekarang lebih familiar dengan Docker ya, lebih enak. Dia diakuisisi lagi, bukan diakuisisi istilahnya itu berkumpul dengan semua konsorsium IT di seluruh dunia di CNCF gitu ya, Cloud Native Cloud Platform semuanya, maka kontainernya itu harus disepakati sehingga dipakai oleh semuanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di kontainer itu ada 3 part. Apa saja sih 3 bagian dari sebuah kontainer itu? Jadi ada ini yang namanya container builder. Container builder itu tugasnya ya jadi merubah, convert dari source code dan source code into container image. Jadi maka container builder gitu. Kemudian ada yang kedua container images. Nah, jadi diarsipkan gitu file yang tadi itu yang bisa langsung dijalankan, runnable application gitu. Nah, itu namanya container image gitu. Kemudian baru yang selanjutnya adalah container. Barulah jadi dia dari container. Tapi kalau kita dibandingkan dengan terapan di dunia Java, maka akan jadi seperti ini gitu. Akan jadi seperti ini. Container builder, kemudian jadi Maven gitu ya, container builder itu seperti Maven, and zaman dulu atau Gradle gitu. Kemudian ada lagi yang namanya container image, bisa jadi jar, war atau ER. Itu container images karena itu sudah dapat dijalankan. Kemudian ada lagi containers yang benar-benar kontainernya apa yang untuk menjalankannya. Ada JBoss,
ada WebSphere, ada WebLogic gitu. Kemudian itu jadilah standar OCI, ya, OCI gitu. Nah, kalau itu sebelum adanya Docker gitu ya, zaman dulu seperti itu. Nah, setelah ada Docker, maka tetap aja partnya ada 3. Container Builder itu bisa dipakai Docker file. Kita kalau mau jadi membuild aplikasi tersebut, jadi kontainer pakai Docker file, pakai build pack ataupun zip gitu. Kemudian dari aplikasi tersebut jadi image supaya bisa dijalankan. Nah, itu ada jadi tar atau yang lainnya. Ini dari VOP Java ya. Jadi pokoknya jadi runnable gitu. Kemudian ada kontainer, yaitu kontainernya apa yang untuk menjalankannya. Ada Docker, ada Kubernetes, ada Cloud Run, ada Podman, dan yang lainnya gitu ya. Jadi selalu ingat 3 bagian dari kontainer ini. Builder, container builder, makanya ada container build gitu ya. Ada imagers, ada kontainer. Nah, sekarang kita mau prakteknya dengan salah satu container builder tersebut ya, kontainer pakai Zip biar mudah gitu. Ini kalau kita di VOP dari Java, jadi kita mau jadi aplikasi tersebut jadi Docker sangat mudah. Jadi tadi kan ada Docker file ya, kontainer yang lain dia enggak, karena programmer Java biasanya pada malas, udah semuanya pakai plugin. Tapi ya udah dia cuma tambahkan plugin ini di Java project-nya, atau misalkan dalam hal ini Spring Boot, Zip-nya nanti tinggal beres gitu ya. Oke, ini komparasinya itu bisa nanti di-share sama panitia PPT-nya. Nanti kita akan demo. Oke, itu mungkin ya teorinya. Sekarang talk less, do more gitu ya. Talk is cheap, show me the code. Oke, kita akan lihat demonya gitu. Oke, kita akan mendemokan Spring Boot, kemudian dari VOP Java, kemudian pakai Zip, kemudian kita akan deploy ke Kubernetes gitu. Oke, wait. Oke. Oke, di sini bisa dicek di GitHub, Andi Santika, github.com, Andi Santika, komputer sampel gitu ya. Nanti bisa dilihat lah ya, banyak. Kita ketik aja customer sample gitu, nanti dikasih juga sama panitia lah ya. Oke, di sini saya sudah siapkan projectnya. Jadi goalnya ini adalah kita mau deploy aplikasi Spring Boot ini ke service yang ada di Cloud Raya gitu ya, di Cloud Raya. Ini pakai POM, jadi Spring Boot-nya pakai POM. Itu bisa dilihat di sini. Oke, ini masih 344, kita akan update gitu ya. Ini bisa library-nya, kita mau tambahkan pakai Zip. Nah, ini ya plugin-nya ya. Kita tambahkan ini. Jadi di sini ini ada juga contohnya, ini pakai Docker file. Tapi nanti yang akan kita deploy dia nggak pakai Docker file. Dia pakainya Zip gitu ya. Nggak nambahkan ini Zip. Oke, lihat lagi. Nanti ini adalah web seperti ini tampilannya. Ini ya, cuma nambahkan data-data aja. Oke, ini Ane udah siapkan. Jadi kita akan deploy ke Kuberaya. Kuberaya ini ada 2. Sebenarnya kita ada Kuberaya cluster ya, yang Kubernetes cluster. Sini namanya resources Kubernetes Kuberaya gitu ya, yang tadi udah dijelaskan sama Michael. Nah, untuk mendeploy aplikasi dan service ini menjadi Kubernetes Kuberaya tersebut di Kubernetes cluster, kita butuh kontainer. Nah, kontainernya di sini di Cloud Raya juga ada kontainer registry. Jadi kita udah siapkan. Jadi nanti kita akan deploy si service-nya ini Docker Hub. Istilahnya Docker Hub-nya ya, Docker kontainernya ke sini. Ke kontainer registry yang ada di Cloud Raya. Jadi sudah tercover lah gitu ya dari Cloud Raya tersebut. Oke. Ini juga nih tinggal masuk ke GitHub Ane ya, cari aja customer sample, Ane udah siapkan di sini Kubernetes manifestnya, kemudian ini engine X-nya, semuanya ya, ini step-stepnya, salah lah, mudah-mudahan gampang. Ini deployment-nya pakai GitHub Action, biar sekalian aja di sini, kita nggak usah pindah-pindah lagi, sini di GitHub Action. Oke, kalau kita buka ke sini, ini ada 2 nih buatkan. cloudraya.jvm ini ada di sini juga ya. Nah, ada cloudraya.jvm.myid gitu. Nah, kalau yang ini dia pakainya Docker container biasa gitu ya, Docker container biasa aja. Docker container biasa running on top
Cloudraya VM gitu. Kemudian ada lagi saya buat lagi ini Kubernetes. Ini deploy-nya pakai Kubernetes cluster di Kubraya dari Cloudraya gitu ya. Jadi supaya untuk membandingkan gimana kan kalau mau deploy-nya pakai VM biasa via GitHub Action Service Spring Boot ke Cloudraya, ini gampang sekali gitu ya. Ini udah buatkan karena si GitHub Action udah membuatkannya dengan mudah. Ini tinggal masuk ke GitHub sini ada workflow, ini ada Maven. Jadi jobnya itu adalah ya ini seperti ini ya, stepsnya dia check out JDK 21 gitu ya, seperti ini gampang. Gimana kalau ini pakai zip? Coba gini aja, Maven clean install zip. Platformnya apa? Ini Linux AMD 64 sama Linux ARM 64. Gimana? Kebetulan ini kalau ini kan pushnya ke Docker Hub gitu ya, misalkannya di sini. Ini nama image-nya apa, kemudian environment-nya apa, kemudian ini Docker Hub. Kalau yang ini Docker Hub. Nah, sekarang kita mau gimana kalau yang biasa mah itu kan ke Docker Hub. Gimana kalau mau push ke Cloudraya? Ke Cloudraya seperti ini juga sama. Tinggal login aja, Docker login, registrinya Cloudraya ada kan? Registri cloudraya.com, username-nya ada dikasih. Nanti tinggal dicek dari Cloudraya-nya, kemudian secret-nya apa. Setelah itu baru Maven clean install zip sini set. Nanti ada namanya Cloudraya username, kemudian passwordnya gitu ya. Nanti ada langsung push ke Cloudraya. Kemudian deploy-nya seperti apa? Deploy-nya ada deploy-nya 2 kali, satu ke VM Cloudraya, satu lagi Kubernetes cluster. Ini udah Anda siapkan. Oke, jadi kalau ada perubahan di kode, ya otomatisnya ada 2 PR di sini ya. Karena sengaja nggak merge, ya udah. Misalkan ini ada perubahan ini, oke, ada library update, oke, tinggal klik merge, confirm, tinggal di sini lihat di GitHub Action, kita lihat di sini, ini ada kan, udah ya, tinggal lagi, nah jalanlah CI/CD-nya, oke, dia akan jalan, build, kemudian deploy image, deploy to Kubernetes cluster. Kalau ini deploy image-nya itu tadi ke Kubraya VM, jadi VM biasa aja. Cuma kita running untuk Docker container aja yang tadi image-nya Docker containernya di Cloudraya registry gitu. Kemudian setelah beres ini paralelnya gitu ya. Ini bebas kalau nggak harus nunggu. Kalau ini kan harus nunggu ya sequential. Ini paralel aja ya sampai deploy ke Cloudraya registry, via Cloudraya VM, dia juga deploy ke Kubernetes yang ada di Kubraya, gitu ya. Nanti kita tunggu, nanti setelah beres, nanti bisa lihat di sini ya, otomatis dia akan hasilnya seperti ini. Gitu. Ini mudah sekali lah, udah gampang, ini udah buatin mudah, karena hidup kita udah sulit, udah susah, udah pusing, maka ini mudahkan ini dengan adanya Cloudraya ini, semua setup-setupnya udah disiapkan. Khususnya ini POP-nya Java developer ya gitu kan. Dari sini tuh udah jalan. Ini tinggal dibaca di GitHub Ane. Ini semua ada step-stepnya gimana caranya, tapi seperti tadi ya. Karena kan manual kita installnya satu-satu ya, install satu-satu. Kalau kita install Kubernetes cluster itu ya lumayan PR gitu ya. Nah, ini dengan Cloudraya sudah dimudahkan gitu. Jadi otomatis deploy. Oke, ini udah disiapkan di sini. Nah, ini ini lebih cepat. Nah, udah ya. Masih tuh. Ya, masih proses. Ya, gitu. Itu mungkin menjelaskan history dari kontainer sekarang yang kita pakai selama ini, kemudian gimana implementasinya untuk deploy ke service-service yang ada di Cloudraya, pakai Cloudraya VM dan Cloudraya Kubernetes Cluster, yaitu Kubraya. Itu mungkin Kak Putri. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di Cloud. Terima kasih Mbak Putri. Oke, terima kasih banyak Kak Hendy. Boleh dong teman-teman kasih aplaus virtualnya untuk Kak Hendy yang sudah menyampaikan materi yang disampaikan tadi. Tidak kalah menarik ya materi yang disampaikan. Tadi kalau Kak Michael membahas basic Kubernetes, nah kalau Kang Hendy tadi saya perhatikan membahas seputar Docker, container parts, dan juga Spring Boot ya sesuai topik webinar kita pagi hari ini, dan juga tadi didemokan juga deploy Kubernetes di Cloudraya tentunya.
Oke, gitu teman-teman. Masih semangat ya? Boleh kasih reaksinya lagi? Oke, mantap teman-teman semua di sini. Nah, saya lihat udah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul ya dari teman Raya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mengirimkan pertanyaan, boleh banget nih masih ditunggu untuk menambahkan list pertanyaan dengan langsung mengirimkannya ke fitur Q&A yang ada di bawah sini ya di aplikasi Zoom ya, teman-teman. Tidak usah ragu atau malu-malu untuk tanya karena di sini mumpung kita ada dua speaker yang expert di bidangnya dan tentunya nanti ada dua penanya terbaik dan pertanyaan terbaik akan dipilih dan mendapatkan hadiah spesial dari Klot Raya. Oke, langsung saja kalau gitu saya ingin mengundang kembali Kak Michael dan juga Kang Hendy untuk gabung bareng aku untuk memulai sesi Q&A kita di pagi hari ini. Oke, sudah bergabung. Halo Hmm. Kak Michael dan Kang Hendy, halo lagi. Halo, halo, halo. Halo, Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah Sehat. ya. baik. Semoga dalam keadaan baik semua. Sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua di sini? Siap, semua. Ya, ya. Semangat banget nih Kang Hendy kayaknya. Kak Michael semangat? Semangat. Siap, mantap. Kalau gitu langsung saja kita mulai ya sesi Q&A-nya. Nah, sebelumnya tadi saya lihat ada yang raise hand ya untuk Kak Franz dan juga ada satu lagi tadi Kak Janu. Mungkin untuk Kak Franz, jika ingin langsung bertanya bisa open mic. Apakah Kak Franz mau langsung bertanya? Nanti bisa saya bantu untuk open mic ke operator. Boleh dibantu operator untuk open mic untuk Kak Franz. Silakan Kak Franz, boleh langsung open mic dan menanyakan pertanyaannya kepada Kak Michael atau juga ke Kang Hendy ya. Silakan Kak Franz. Boleh open mic Kak Franz? Boleh, teman, silakan. Oh, kalau gitu saya bantu bacakan aja ya pertanyaan dari Kak Franz-nya. Mungkin masih belum Malu-malu. bisa open mic. Oke, pertanyaan dari Kak Franz nih. Adakah visualisasi untuk terms yang sering dipakai di Kubernetes seperti pods, daemon set, dan lainnya? Silakan dijawab Kang Hendy atau Kak Michael. Saya bantu jawab dulu. Jadi dari GitHub-nya Kubernetes itu disediakan standar icon dan di situ juga ada diagramnya. Untuk istilah-istilah Kubernetes, ini saya share linknya Kak Friends. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk everyone. Oke, bentar ya. Oke. Ya, ini linknya ke GitHub dari Kubernetes sendiri. Dia menyediakan icon untuk masing-masing term tadi atau komponen. Ada pods, ada daemon sets, ada replica sets, sampai ke cron job pun juga ada. Dan ada diagramnya. Diagramnya diagram simple dia buat. Ini dari usage untuk pod dengan 3 replika. Ini teman-teman bisa jadi contoh kayak gimana cara kerjanya. Dari pertama dari domain, kemudian service, lalu di forward ke pod. Ini bisa diekspor di sini Kak Franz untuk Kubernetes resources-nya. Ada sedikit singkatan-singkatan ya. Em, Kalau untuk nama-namanya bisa klik aja di folder PNG atau SVG. Di situ ada folder lagi resources. Pilih yang label. Nah, dari situ sih biasanya untuk visualisasinya. Karena dia udah ada icon yang standar. Semoga menjawab. Mungkin Kang ini ada tambahan. Silakan Kang Hendy jika Ya, ada itu udah tambahan. cukup mungkin ya, itu karena udah dari officialnya, dari Google-nya, jadi biasanya orang pakainya dari sana. Kalau mau bikin lagi ya silahkan, sebenarnya Dangi. Itu kan dari basicnya dari sana kita bikin lagi, boleh. Tapi kan lama lagi ya biasanya. Boleh lah.
Cukup loh, Gan. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Michael dan Kang Hendy atas jawabannya. Untuk Kak Franz, apakah sudah cukup terjawab? Kalau sudah menjawab, boleh kasih reaksi jempolnya mungkin. Atau misalkan ada pertanyaan tambahan, boleh banget ya Kak langsung raise hand dan open mic. Nanti kita bantu untuk bisa aktifkan mic-nya untuk bertanya langsung. Oke, kalau gitu. Dan juga teman-teman di sini saya ingatkan juga untuk yang mau bertanya langsung kepada kedua speaker kita pagi hari ini bisa raise hand dan juga nanti kita bantu open mic ke tim operator ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Kak Janu Priyo. Pertanyaannya adalah, kalau di Cloud Raya ini untuk download upload apakah juga terkena biaya atau free cost ya Kak? Ini kayaknya untuk Kak Michael. Boleh dibantu jawab Kak Michael? Oke, sekarang dari upload dulu ya. Kalau uploadnya 100% gratis, jadi kita nggak charge untuk setiap data yang masuk ke Cloud Raya. Lalu untuk bandwidth keluar atau downloadnya, ini kena charge kalau udah lebih dari 3 terabyte. Jadi di bawah 3 terabyte itu selalu free. Dalam use case penggunaan umum sih 3 terabyte itu udah cukup banget. Karena jarang ada yang hit ke 3 terabyte kalau nggak skala seperti perusahaan besar banget. Itu Hmm. jarang ada yang hit 3 terabyte. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau pakai ini karena harusnya selalu free. Karena di penggunaannya sih kalau untuk di bawah 3 terabyte pasti gratis untuk downloadnya. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Jandu. Terima kasih jawabannya Kak Michael. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sepertinya pertanyaannya untuk Kang Hendy nih. Pertanyaannya dari Kak Rizkiana. Oh maaf, untuk Kak Michael pertanyaannya. Hai Kak, di Cloud Raya ada monitoring tools, misal lihat logs masing-masing pod kah? Oke, jadi karena kita cuman kasih cluster Kubernetesnya, jadi untuk monitoringnya teman-teman mandiri install monitoring toolsnya ya. Jadi kalau mau install itu bebas, mau install Grafana atau Prometheus, itu langsung aja install di cluster. Kalau untuk monitoringnya kita nggak nyediakan sih kalau untuk sampai di skala log dan skala matrix. Ya, jadi cuman disediakan cluster. Jadi clusternya itu bisa diinstal monitoring server di situ. Next. Baik, semoga menjawab ya untuk Kak Rizkiana. Selanjutnya, nah kalau yang ini pertanyaannya untuk Kang Hendy dari Kak Aris. Apa di dalam Docker front end dan back end sebaiknya dicampur di dalam satu tempat atau sebaiknya dipisah untuk back end, front end, dan database? Silakan dijawab Kang Hendy. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Aris. Jadi, ya kita ngikutin, kalau ngikutin mau best practice, ya kita harus pisahkan. Gitu. Bahkan kita, ini back end-nya, ini front-nya, kan biasanya front end-nya cuma satu ya. Kemudian ada lagi service-nya, back end-nya, ada yang service-nya cukup satu aja, satu service aja, satu node gitu ya. Oh ini ada yang rame, itu ada dua, tiga, itu dipisah-pisah. Gitu. Ya best practice-nya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan ya ini kan masih belajar tadi, Tanya contohkan so for simplicity, for the sake of simplicity, jadi untuk mempermudah, jadi Tanya nanti semuanya disatukan ya full stack tadi yang dicontoh ya di GitHub-nya di customer sample itu semuanya bersatu itu untuk mudah aja karena kalau aneh bisa-bisa panjang jelasinnya gitu. Jadi sebaiknya kalau kita mau ngikutin best practice yaitu dipisahkan front end, back end, maka itu juga queue, ada message queue, kemudian persistennya itu beda lagi, persistent client itu beda lagi. Jadi harusnya dipisah. Jadi kalau ada masalah, masalahnya cukup dalam satu titik aja. Oh ini back end, udah benerin back endnya. Oh ini front end aja. Tapi kalau satu ya nanti kacau lah kasarnya itu ya. Jadi jangan simpan telurmu dalam satu karung, harus poketnya yang lain gitu. Kalau ada masalah masih ada backupnya gitu ya. Kemudian bisa high gitu ya, high availability gitu SLA-nya. Itu mungkin ya best practice-nya. Seperti itu ya.
Kak Aris semoga menjawab. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, boleh ditanyakan kembali. Nah, terima kasih jawabannya Kang Hendy. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan untuk teman-teman di sini yang mau bertanya bisa langsung raise hand dan nanti saya bantu untuk bisa open mic dan bertanya langsung ke kedua speaker kita pagi hari ini ya. Apakah ada yang raise hand mau bertanya langsung? Mungkin teman-teman di sini. Oke, belum ada ya. Kalau gitu, aku lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Endang. Mau tanya ke Kang Hendy, kenapa library Java ada yang namanya dari kota-kota di Indonesia, yang contohnya Jakarta, Lombok? Apa ada kontribusi proyek dari tim JVM Indonesia? Boleh dijawab, Kang Hendy. Enggak. Oh iya, ini juga saya sering dapatin pertanyaan ini kalau di grup ya, misalkan. Jadi kenapa sih di tools-tools Java atau library Java itu banyaknya nama-nama dari Indonesia, seperti ya, misalkan Java itu sendiri kan, Jawa, West Java gitu ya. West Java, kalau Cloud Raya jadi eh, East Java gitu kan, jadi Jawa Timur di Surabaya gitu. Kemudian ada Lombok, Lombok kan dari NTT gitu ya. Kemudian ada lagi sekarang tadi J2EE sekarang jadi Jakarta. Kenapa sih? Jadi sejarahnya nan jauh di sana gitu ya. Jadi si programmer yang penemunya pertama itu kan namanya James Gosling. Jadi udah 30 tahun ya, dari 95 sekarang 2025. Jadi kemarin sudah merayakan usianya 30 tahun. Jadi udah bukan Gen Z lagi, dia ulah kolonial sih sebenarnya Java itu ya usianya. Jadi si founder Java tersebut namanya James Gosling, dia kalau suka ngoding, dia suka minum kopi gitu ya, minum kopi terus ya, kalau istilahnya kalau programmer kan suka ngopi terus gitu. Ngopi terus, dia dapatkan kopi terbaik itu dari Indonesia dan kebanyakan itu dari Pulau Jawa. Kemudian sambil dia buat bahasa pemrograman tersebut ya, dia mencari kan apa ya nama yang baik yang enak untuk bahasa pemrograman ini gitu. Yang Mas Gosling tersebut kemudian gitu ya, ting teng gitu ya. Kemudian dia bilang, saya selalu minum kopi dan kopi ini kopi yang terbaik. Kopi terbaik itu datang dari Indonesia, which is Java. Maka lebih baik saya namainnya, kasih namalah bahasa pemrograman tersebut dengan Java, Java Programming Language. Jadi bahasa pemrograman Java gitu. Itulah jadi untuk Java ya, Java. Misalkan balik lagi, setelah Java ada lagi Lombok, Lombok juga Indonesia. Nah, karena Java Lombok tersebut adalah dari Indonesia, gitulah Lombok tersebut adalah ekosistem Java, dan di mana Java itu which is dari Indonesia, Jakarta gitu ya, maka kasihanlah, udahlah kasihannya ada Lombok biar sama gitu. Lombok dari Jakarta, dari Indonesia sama dengan Java gitu, dekat sepupunya. Tetangganya anggapnya walaupun jauh ya, misalnya ada Bali gitu ya, namanya Lombok. Kenapa namanya Lombok bukan Bali? Ya itu namanya pengennya biar biar pedas gitu kasarnya gitu. Ada lagi Jakarta Enterprise Edition. Tadi asalnya Java, sekarang jadi Jakarta gitu ya. Nah, ini masalah legal, nggak boleh namanya Java karena Java itu milik Oracle. Sedangkan ini kan untuk company nggak boleh, jadi namanya diganti. Karena Indonesia tadi kan Java, kemudian Lombok, kemudian kan ini Indonesia kan ibu kotanya Jakarta. Nah, konsensus mereka udahlah kasih namanya Jakarta. Jadi itulah tiga. Ada Java, kemudian Lombok, dan Jakarta. Itulah behind the truth-nya, the truth fun fact-nya, sering fun fact-nya di balik nama-nama. Masih banyak yang lainnya sebenarnya, istilah-istilah lain, tapi yang populer itu tiga. Itu mungkin ya, sedang menjawab. Ya, ya. Terima kasih jawabannya Kang Hendy. Jadi gitu ya, untuk Kak Endang tadi sudah dijelaskan ada histori singkatnya ternyata dari Kang Hendy. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga sepertinya masih untuk Kang Hendy dari Boleh. Kak Dani. Kang Hendy, itu kan dapat core-nya kecil-kecil ya. Kalau di back end kita ada executors yang fix street pool udah di set gede. Apa yang sisanya akan nunggu dulu? Terima kasih sebelumnya Kang Hendy, silakan dijawab. Oke, terima kasih Dani pertanyaannya. Ini juga pertanyaan bagus ya gitu. Kan Java itu gede-gede, dapat core-nya kecil-kecil gitu ya. Ini kan ya ini buat sampel aja tadi, buat simple aja. Jadi sebenarnya dia
yang by default dari Kubraya itu kalau nggak salah dia 4 GB RAM gitu ya, storage 120 GB gitu ya. Nanti dibagi sama worker sama clusternya udah dipisahin worker dan mainnya gitu. Jadi tapi nanti kalau udah di setnya, nanti kita bisa set juga dari pointnya juga ya maksimalnya berapa dia point tersebut. Kebetulan itu untuk backend kita set aja maksimal XMX-nya sama XMX-nya berapa. Karena Java harus di set ya, maksudnya biar kalau dia lebih misalkan tiba-tiba ada traffic lebih dari 1 GB misalkannya 1 GB nih trafficnya kan dia down tuh, nah dia bisa maka kalau bagi Kubernetes dia langsung hidup lagi ya kasarnya, hidup lagi ya buat lagi nanti oh kedengar lagi rame akan bikin replikanya kita set up gitu, replika setnya kita set up gitu, tapi yang lain jadi nunggu-nunggu gitu karena kita udah pesan misalkan 1 GB ternyata dipakainya cuma let's say 200 mega gitu, yang lainnya kita tetap setup gitulah. Kita tetap nunggu nanti ketika trafficnya lagi spike naik, kemudian dia akan dikonsum, dan ketika udah wah melebihi kan dia pasti down dia. Trafficnya banyak, ini nggak kuat nih 1 GB udah kiat dia akan down, dia akan buat lagi, ada lagi dia akan nunggu yang tadi hidup lagi. Dan kalau kita setup pakai Kubernetes ya udah nanti ketika ini kita akan setup replikanya gitu. Misalkan kalau melebihi dari 1 GB maka buat replika itu misalkan gitu, replikasinya dari berapa, dari 3 misalkan satu klaster itu naik jadi berapa kita tergantung itu ya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Hedi. Seperti itu ya Kak Dani, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Dan kalau ada tambahan, boleh ya ditambahkan lagi ke kolom Q&A dan atau mau langsung bertanya bisa raise hand. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, izin tanya untuk SSL atau TLS, apakah kita tidak perlu untuk setup lagi? Jika memang ada setup, apakah ada masa expired? Tadi saya lihat untuk konfigurasi engine juga dilakukan di GitHub. Boleh dijawab? Kang Hendi, mungkin Kang Hendi lagi. Mungkin dari sisi sayanya mungkin nah itu kan nanti dijawab sama Michael ya dari sisi dari sekolah rayanya. Tapi ini balik lagi for the sake of simplicity untuk mudah, kebetulan saya memang VM-nya di Cloud Raya, kemudian clusternya juga di Cloud Raya juga, Kubraya ini supaya mudah. Jadi kalau nggak masalah SSL-nya, SSL, TTPS, kebetulan saya pakainya Cloudflare. Jadi biar mudah aja kita nggak usah pusing ngurusin SSL gitu ya. Karena ini untuk simpel aja lah, untuk sampel aja SSL-nya udah diganti. Nggak ada expire karena udah di setup sama Cloudflare. Tapi kalau kita misalkan pakai yang free, Let's Encrypt itu ya setupnya manual, kemudian ya 3 bulan, hanya 3 bulan, dan harus setup sana sinilah banyak lah. Kebanyakan orang pada gagal setup SSL-nya, apalagi kalau Java ya agak ribet lah, makanya Java agak berbeda gitu setup SSL-nya. Jadi agak berbeda karena dia security, karena kebanyakan JVM dipakainya oleh banking, telco, insurance, dan itu sangat sensitif. Kalau kita salah atau miskonfigurasi, bisa yang lama duit orang menghilang dan kita yang akan kena batunya. Oleh karena itu di Java panjang banget setupnya. Nah, supaya mudah, terus the sake of simplicity, saya setupnya pakai Cloudflare, jadi tinggal checklist sudah otomatis gitu ya. Nginx-nya sudah ada, jadi kalau antum mau nyoba-nyoba silahkan di deploy di VM-nya sendiri atau di Cloud Raya langsung sekarang register, ada vouchernya mungkin nanti dicoba, nanti tinggal deploy gampang, itu tinggal setup secretnya aja udah beres, jadi semudah tersenyum gitu ya kalau di Cloud Raya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih jawabannya Kang Hendi. Mungkin dari Kak Michael ada tambahan? Ini tadi pertanyaannya Yang eh, untuk Yang kayaknya SSL atau TLS, apakah kita tidak perlu untuk setup lagi? Jika memang ada setup, apakah ada masa expired? Tadi saya lihat untuk konfigurasi engine juga dilakukan di GitHub. oke. Dari sisi Kubernetes sih kita bisa set di ingress-nya. Jadi SSL tadi bisa diupload di cluster Kubernetes, kemudian bisa dibind ke ingress untuk host yang ditentukan. Jadi ingress itu benar-benar eh, segranular itu. Kalau di Kubernetes kita bisa tentukan host subdomainnya, bahkan dalam bentuk wildcard pun juga bisa kalau di Kubernetes. Ya,
Kalau dari saya sih SSL-nya juga bisa di-set di Ingress Kubernetes. Next. Oke, terima kasih tambahannya Kak Michael. Itu tadi pertanyaan dari Kak Fuad ya. Semoga menjawab ya Kak Fuad. Tadi udah ada jawaban dari Kang Hendy dan juga tambahan dari Kak Michael juga. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin di sini ada yang mau bertanya langsung. Saya ingatkan kembali bisa raise hand dan juga nanti aku bantu untuk open mic dan bertanya langsung ke kedua speaker kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Ingin open mic mungkin biar lebih clear gitu kan penjelasannya. Mungkin ada 3, 2, 1. Belum ada ya sepertinya. Ada malu-malu pada. Oh, Oh ya ada sudah. Kak Fuad. Oh Kak ada. Fuad nih Wah, mau monggo. bertanya nih, Kang Hendy dan Kak Michael. Boleh Kak, Ah, silakan langsung ditanyakan pertanyaannya. ya Kak, terima kasih tadi jawaban sebelumnya. Saya mau nanya Kak, untuk biasanya ya standarisasi programmer Java itu untuk struktur source project-nya itu biasanya model, repository, service, controller kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya mungkin kalau kita lihat kan sebenarnya walaupun service biasanya buat validasi gitu ya, terus controller mungkin buat root-nya kayak gitu. Itu kan kita juga bisa ngasih validasi di controller ya. Apakah boleh sih kira-kira kita buat model, repository, controller jadi validasi atau kayak logic bisnisnya itu dimasukin di controller sekalian kayak gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Fuad, boleh bisa langsung dijawab untuk Kang Hendy atau Kak Michael? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Jadi memang kalau Java dari awal dia bukan ya dipaksa lah, terpaksa ya harus dia mengikuti best practice apapun jadi di Java karena itu security-nya sangat dijaga. Jadi ada biasanya yang model, repository, kemudian controller minimal tiga ya, MVC-nya itu model, view, sama controller itu minimalnya tiga. Ya kalau untuk belajar balik lagi for the sake of simplicity, ya ini biar gampang aja, ya udah biasanya dari controller itu langsung ke repository karena tidak ada lah. Nah, kalau best practice-nya banyak. Dari controller itu dia nggak boleh ke repository, tapi dia harus ada yang namanya service layer. Jadi logic-logic bisnisnya itu harus biasanya disimpan di service tersebut. Jadi dari controller validasi-validasinya nanti ada lagi di service gitu ya, validasi apa, kecuali kalau misalnya dari front end ya, misalkan validasi bahwa namanya minimal 3 karakter gitu kan. Ya memang dari controller tapi kan diarahkan langsung ke model, tapi tidak langsung di controller tersebut, nanti di passing gitu ya. Jadi best practice-nya memang tidak di controller, nanti logic bisnisnya ada lagi layer untuk service layer. Jadi istilahnya itu ada repository pattern gitu ya. Jadi sebelum ke repository patternnya ada di service gitu. Dipaksa seperti itu. Kalau di Java nggak seperti itu. Jadi kalau udah terbiasa seperti itu di Java, jadi kesana kemari mau pakai Laravel, mau pakai Node.js, mau pakai bahasa apapun, dia pasti ngikut karena udah terbiasa rapi gitu lah. Kecuali misalkan yang lebih susah lagi ada lagi yang plain arsitektur ya, itu kan beda-beda lagi hexagonal arsitektur, nah itu beda lagi. Nanti kita diskusi lagi. Tapi yang paling mudah minimal MVC sudah oke. Jadi dari controller, kemudian masuk ke service layer, baru ke repository. Itu mungkin dari sisi teknisnya. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih jawabannya Kang Hendy dan pertanyaannya Kak Fuad. Mungkin ada tambahan lagi Kak Fuad atau sudah cukup? Mungkin udah cukup Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fuad sudah berani open mic dan bertanya langsung nih. Mungkin yang lain ada yang mau seperti Kak Fuad nanya langsung, kan enak ya jadi clear jawabannya dari speaker-speaker kita pagi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau raise hand dan juga open mic? Boleh, boleh banget nih teman-teman kalau mau tanya langsung. Mungkin belum ada ya. Kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini dari Kak Pratama. Untuk Kubernetes sendiri, apakah bisa dikonfigurasi untuk memiliki lebih dari satu master node? Mungkin Kak Michael bisa jawab. Oke, saya jawab langsung. Eh, jadi bisa untuk lebih dari master node itu namanya HA master node. Kalau di Kuberaya udah disediakan fitur high availability.
Jadi tinggal di ini ada contohnya sebentar. Bentar ya. Jadi kalau saat buat cluster di Kipra tinggal dicentang aja, tinggal dipilih berapa masternode yang dibutuhkan. Biasanya lebih dari satu udah cukup, tapi paling optimal tuh tiga, workload-nya tiga. Ini untuk supaya algoritma RAF-nya itu bekerja. Ya, seperti itu, Kak. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Pratama. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa nanti kunjungi website Cloud Raya di cloudraya.com ya, Kak. Terima kasih juga Kak Michael jawabannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Frans lagi. Mungkin Kak Frans yang ini mungkin mau raise hand, open mic, langsung bertanya. Gimana Kak Frans? Atau saya bantu bacakan saja pertanyaannya? Mau open Franz, mic mungkin? Franz orangnya pemalu sepertinya. Oh gitu ya, oke. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu ya untuk Kak Frans. Dulu masih sering kepikiran kalau aplikasi Java terkenal resource hungry. Apakah dengan Kuberaya ini apakah bisa diatasi ke depannya, Kang? Boleh, Kang Hendy? Nah, ini mungkin lebih ke Cloud Raya ya. Tapi mungkin saya jawab dulu dari POV saya sebagai user gitu ya, sebagai client user. Nanti mungkin dilanjutkan teknisnya dari Cloud Raya, dari Michael gitu ya. Jadi sebenarnya ya, dari dulu juga tetap aja resource-nya mah hungry lah. Kalau zaman Java juga mereka selalu ngebully Java ya karena itu. Tapi kan itu ada ada timbal baliknya lah gitu ya. Yang kenapa dia resource hungry itu ya tadi dia harus nyimpen dulu servisnya tersebut, kemudian RAM-nya itu berapa. Nanti ketika ada servis datang itu udah siap, nggak soak istilahnya itu. Dia harus manasin dulu. Kalau motor mungkin ada istilahnya Andrean ya, biar panas dulu mesinnya. Ketika mesinnya udah panas, wing gitu ya, ngomong udah cepet gitu ya. Jadi harus ngecek dulu dia ada request pertama, request kedua, request ketiga, request keempat gitu ya. Dia beberapa kali jadi udah tahu dia polanya, oh polanya akan seperti ini. Tapi tetap kita harus misalkan dia minta segiga, 1 giga. Walaupun dipakainya 200 mega, dia harus siapkan 1 giga karena dia biar setupnya kalau ada masalah udah siap gitu ya, nggak swap gitu. Jadi masalah aplikasi yang sekarang itu kebanyakan ya udah misalkan ya kecil cuma 200 mega dikasihnya. Jadi ketika ada servis yang lain dia down itu ya, misalkan dari setup-setupnya untuk simpelnya aja lah gitu. Jadi tetap aja sebenarnya nanti kan harus kita setup baik-baik. Jadi servisnya ini podnya misalkan maksimalnya berapa, makanya ada capacity plan istilahnya itu kita harus menyiapkan ini berapa sih sebenarnya servis kita itu mampunya minimal berapa, RAM-nya maksimal dia dengan RAM yang dikasih misalkan 1 giga dia mampu menerima request berapa. Kalau kita ekspektasinya misalkan 10.000, wah kayaknya 1 giga nggak kuat, tambahin lagi gitu. Jadi kita bisa buat pod-podnya lebih banyak gitu ya, replikanya lebih banyak kalau memang tidak sesuai, misalnya cuma 1 giga mah cuma bisa satu aja, kita butuh yang lain, udah biar nggak usah nyetup satu lagi, pakai Kubraya, udah setupnya bisa diatur seperti tadi kan, klik 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 klik, nggak klik doang di Kubraya, itu sih, jadi kita harus setup manual aja itu mungkin dari sisi saya, mungkin Michael yang dari Kubrayanya mungkin ya. Terima kasih, Kang Hendy. Mungkin Kak Michael bisa ditambahkan. Kalau untuk dari Kipra ya sih ini lebih ke Kubernetes. Kalau Kubernetes itu ada fitur untuk HPA atau VPA. Jadi ini auto scale dia nambah jumlah pod atau memperbesar kapasitas dari pod tersebut. Jadi semisal resource-nya Java ini udah penuh, otomatis si podnya ini akan nambah kapasitas ke CPU atau memorinya tadi. Kalau untuk VPA, kalau HPA dia nambah jumlah pod. Mungkin bisa diakalin gitu. Dan kalau sudah penuh di cluster, dari Kipraya bisa ditambah aja jumlah worker node-nya. Seperti itu.
Oke, jadi seperti itu ya untuk Kak Franz ya tadi. Semoga menjawab. Terima kasih atas tambahannya, Kak Michael. Oke, selanjutnya, nah ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin setelah ini sesi Q&A kita akan aku akhiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Kang Hendy. Kang Hendy, apa tantangan paling umum saat pertama kali deploy Spring Boot Apps ke Kubernetes? Apakah biasanya di bagian konfigurasi, networking, atau resource setting? Boleh dijawab, Kang Hendy. Oke, mungkin dari sisi POP di Java developer adalah yang paling sulit, bukan sulit sih sebenarnya. Nggak ada yang sulit sih sebenarnya, biasa-biasa aja, gampang. Kalau udah terbiasa gitu. Mungkin ribet, dalam arti ribet itu karena kalau kita Kubernetes itu kan ya namanya Kubernetes dari sononya ya memang verbose. Jadi banyak banget konfigurasinya ya. Ya ada deployment, YAML-nya, manifestnya, deployment, service, buat persisten. Jadi banyak banget dan itu setiap dari YAML tersebut, deployment dan service manifest-manifest yang ada di Kubernetes itu semuanya YAML dan itu ya banyak sekali config-confignya. Itu aja sih banyak seperti itu. Tapi karena kita Java developer udah biasa dengan yang keribetan seperti itu, jadi ya udah biasalah. Cuma mungkin kalau yang lain ya gitulah. Jadi ribet di wah banyak banget ya, jadi banyak banget gitu. Tapi ya itu yang harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan fitur-fitur dari Kubernetes gitu. Gitu sih. Gitu. Ada harga, ada kualitas gitu lah. Dasarnya itulah. Kita harus invest ini dengan segala kerumitan, kompleksitas setup konfigurasi di Kubernetes, dan kita dapatkan banyak manfaatnya dari sana, gitu, dari Kubernetes tersebut, fitur-fiturnya. Gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya, Kang Hendy. Sekarang kita ke last question. Ini boleh dijawab oleh Kak Michael atau Kang Hendy ya. Kalau udah biasa deploy app di VM biasa, perbedaan terbesar apa yang mesti dipahami saat mulai pindah ke Kubernetes? Mungkin Kak Michael dulu boleh dijawab. Kalau untuk perbedaannya sih, ini kalau di Kubernetes, teman-teman harus biasa dengan eh, arsitektur microservice. Jadi kalau misal aplikasinya monolit, kalau bisa dipecah-pecah jadi beberapa tier. Kalau misalnya backend dan frontend itu jadi satu, kalau di Kubernetes atau container orchestration platform lainnya, eh, aplikasinya kalau bisa dibuat microservice dulu sebelum dipindah ke Kubernetes. Gitu sih. Terima kasih Kak Michael. Mungkin dari Kang Hendy ada tambahan. Jadi kalau yang harus diperhatikan ya berarti resource-nya ya. Ini resource-nya jangan main-main kalau di Kubernetes. Jadi yang namanya aplikasi sudah masuk mau masuk Kubernetes itu minimal ya service-nya harus ya tadi harus microservice ya best practice-nya seperti itu. Kemudian ini usernya traffic-nya juga udah bagus, udah banyak banget ya. Sehingga membutuhkan Kubernetes. Kalau yang biasa-biasa aja lebih baik jangan Kubernetes dulu lah kasarnya. Tapi minimal tadi, makanya tadi saya membuatkan sampelnya ada dua. Satu yang berbasisnya VM biasa, kemudian ada Docker container biasa yang customer sampel tersebut. Kemudian satu lagi yang berbasis Kubernetes cluster. Jadi kita bisa membandingkan konfigurasinya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda udah siapkan readme-nya, nanti bisa dibaca-baca. Kalau ada masalah bisa dijapri di KJVM Indonesia ya. Kemudian diskusi di sana di platform kita ataupun kita diskusi lagi ada Cloud Raya Telegramnya juga komunitasnya bisa juga tanya di sana. Kita diskusi lebih banyak mengenai kode-kode yang aneh siapan dari GitHub ya di GitHub bisa nanti gitu ya. Oke, terima kasih tambahannya ke Kang Hendy. Kalau gitu, karena tadi pertanyaan terakhir, jadi aku ingin mengakhiri sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, nanti bisa langsung kalau ingin tentang Klot Raya bisa langsung ke direct message kita di Instagram @klotraya atau misalkan mau bertanya lagi ke Kang Hendy bisa langsung ke JVM Indonesia ya Kang Ya, ya. Di Instagram juga bisa di @JVM Indonesia. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, baiklah. Kalau gitu, sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Michael dan juga Kang Hendy yang sudah Sama-sama, menjawab sama-sama. semua pertanyaan dengan baik. Dan juga makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah memberikan pertanyaan tadi lumayan banyak ya dan juga antusias sekali Banyak banget. pertanyaan-pertanyaannya saat sesi Q&A tadi. Dan akhirnya kita selesai juga rangkaian webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum aku tutup, aku mau ucapin selamat lagi kepada para pemenang dan juga masih semangat ya teman-teman semua di sini. Gimana teman Raya hari ini? Boleh kasih reaction jempol kalau seru? Mana nih reaction jempolnya? Oke, dan juga kasih reaction love kalau misalkan webinar hari ini seru banget. Wah, terima kasih banyak ya kasih reaction nih. Berarti seru banget ya webinar hari ini. Aku berharap teman Raya dan teman-teman semua di sini bisa belajar banyak dan menikmati seluruh rangkaian Klot Raya webinar hari ini ya. Aku juga mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Michael Antonius dan juga Kang Hendy Santika atas insight yang diberikan tadi. Terima kasih sekali lagi untuk para pembicara dan juga para peserta. Dan juga terima kasih juga teman Raya tadi sudah menyempatkan waktu untuk mengisi feedback survei. Dan tidak bosan-bosannya aku ingatkan kembali untuk yang belum mengisikan feedback survei silakan diisi ya, masih ada di chat untuk linknya. Karena dengan mengisi feedback survei ini, kamu akan mendapatkan e-sertifikat dan juga berkesempatan mendapatkan free voucher dari Klot Raya. Sesuai dengan requirement utama webinar, yang mana kamu harus punya akun Klot Raya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua di sini untuk isi survei dengan akun Klot Raya yang kamu daftarkan di webinar ini ya. Dengan begitu, kamu bisa dapetin semua benefit dari webinar ini, mulai dari free voucher Klot Raya, pengalaman penggunaan Kubernetes secara langsung, e-sertifikat, sampai tadi hadiah games dan juga penanya terbaik. Nah, karena tingginya antusiasme para peserta yang banyak hadir di acara ini, izinkan kami untuk nantinya bisa memproses dan verifikasi data yang sudah masuk maksimal hingga H+7 untuk keperluan pembagian sertifikat, video rekap webinar, dan juga free voucher kredit dari Klot Raya ya teman-teman. Jadi harap menunggu maksimal di 7 hari setelah webinar hari ini. Dan juga kami mempersilakan untuk teman-teman bisa bergabung di grup Telegram Klot Raya. Di sana kamu bisa dapetin informasi seputar event Klot Raya, terus juga ada webinar selanjutnya, workshop event, info promo dari kami, ataupun agenda komunitas kita yang lainnya. Di sana juga kamu bisa tanya-tanya langsung seputar pembagian sertifikat, juga shopping voucher bagi pemenang kuis, serta penanya terbaik hari ini. Dan jangan lupa aku ingatkan untuk follow Instagram Klot Raya di @klotraya dan Worek di @worekindonesia supaya teman-teman semua di sini bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baiklah, kalau gitu sekian dari aku, Putri. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan maupun perbuatan selama webinar berlangsung. Aku Putri, selaku moderator hari ini dan mewakili seluruh panitia yang bekerja dari Klot Raya hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di Klot Raya webinar selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua.